Mulai lagi. Ini kita coba lihat sekilas buku Garcianya ya. Ada di Learn, tapi ini saya tunjukin dari kopi saya karena bukunya sih cukup tebal juga. Nah ini ya buku Garcianya. Paling tidak bapak-bapak bisa lihat covernya. Ini kalau mau berusaha diincar buat dikoleksi ya, karena buat yang belajar telekomunikasi sih cukup layak koleksi ya. Lalu ini ada daftar isinya ya, bab 1 yang kita coba bicarakan singkat nanti soal introduction ya, kelihatan kisah-kisah telekomunikasi yang sifatnya jaringan diceritakan di sini. Lalu juga bagaimana proses evolusinya ya dan apa saja yang mempengaruhi juga dibahas di sini. Lalu bab 2 ini soal OSI layers ya. Jadi bagaimana jaringan telekomunikasi itu dibagi menjadi lapisan-lapisan konseptual. Karena internet itu mulai sangat rumit ya, sehingga kalau nggak dibagi layer, dan OSI layer ini yang standar 7 layer begitu ya, eh, jadi terlampau complicated untuk pengembangan teknologinya kalau nggak dibuat terpisah begitu ya. Nah, yang engineer telekomunikasi yang klasik begitu ya biasanya ada di layer bawah tuh dekat layer fisik, karena kita berurusan sama bagaimana bit informasi itu harus disampling lah, harus dimodulasi lah untuk ditransmisikan lewat medium tertentu. Jadi sangat fisikal begitu ya. Mungkin kita main sampai layer 1 2 3 ya, sampai data link layer atau medium access control gitu ya. Tapi mulai ke atas ya, IP terus TCP terus yang dekat ke arah aplikasi itu biasanya secara klasik yang main itu teman-teman dari informatika ya, karena berurusan dengan data yang sifatnya udah terdigitalisasi dan udah coded begitu ya. Nah, tapi di kuliah ini kita merambah dari layer bawah sampai yang paling atas semuanya supaya kita agak tahu bayangan semuanya ya, dan gambaran umumnya ada di bab 2 ini ya. Nanti kita akan lihat minggu depan ya. Lalu setiap bab-bab berikutnya ini akan menghandle layer tertentu yang khusus ya. Bab 3 ini Digital Transmission Fundamentals, ini fisikal banget. Ini kalau Bapak-bapak belajar dasar sistem komunikasi digital ya, ini semua areanya dirangkum dalam satu bab ini ya. Dari sisi medium, modulasi, soal Nyquist signaling begitu ya, Shannon channel capacity, sampai error detection, channel coding. Ya, kalau Bapak pernah baca buku Sklar yang sekian ratus halaman, ini disingkat dalam satu bab saja sebenarnya begitu ya. Lumayan ya, tapi paling nggak kita dapat overview lagi di physical layer itu apa aja areanya. Terus bab 4 ini ya, ini persoalan mekanisme yang ada di telepon kabel klasik, yaitu problem switching gitu ya. Tapi juga telepon kabel klasik itu udah jalan di jaringan fiber optik juga ya. Jadi ada sub chapter soal SONET ya, wavelength division multiplexing begitu ya. Nah, cuman telepon switchingnya itu problem utama engineeringnya ada juga dibahas di sini ya. Nah, walaupun jaringan telepon kabel lama-lama menyusut ya, dan mungkin dalam taraf pelan-pelan meninggal begitu ya. Tapi problem engineering ini mungkin tetap penting untuk kita ketahui ya, karena tetap masih nyisa sih jaringan telepon kabel itu ya. Supaya kalau nanti pekerjaan itu terkait itu kita tahu juga gitu ya. Lalu di bab 5 ini di data link layer ya, bicara tentang mekanisme-mekanisme yang ada di layer 2. Lalu chapter 6 ini juga sangat penting karena medium access control ini perbatasan antara layer 2 dan layer 3 ya. Persoalan utamanya adalah oke, kita banyak user punya sistem komunikasi yang beda-beda, tapi mengakses mediumnya supaya nggak tabrakan itu gimana caranya ya. Jadi ini juga menjadi bagian utama beberapa revolusi yang penting ya, dari 2G pindah ke 3G. Ini inovasinya ada di daerah ini, dari 3G pindah ke 4G juga begitu ya. 4G pindah ke 5G juga melibatkan medium access control yang berbeda ya, walaupun mungkin evolusinya udah melambat ya. Tapi antara 2G, 3G, 4G ya, perkembangan pesat terjadi di area ini. Jadi ini kita perlu tahu juga, dan isi babnya cukup banyak ya. Lalu bab 7 ini
ini adalah persoalan yang dihadapi terutama di internet. Karena problemnya adalah, oke, kalau ada paket data melewati awan internet itu yang punya syarat bahwa kalau ada titik yang padam atau rusak, paket data itu bisa di reroute lewat jalur yang lain dan akan tetap sampai ya. Kita punya jaringan jadi yang resilient ya, yang bisa hidup walaupun mesin-mesin diantaranya ada yang mati dan hidup, paket itu harus tetap bisa sampai. Nah, gimana cara melakukan routingnya itu ya? Ini konsepnya munculnya di bab 7 ya. Lalu di bab 8 ini adalah teknologi utama untuk internet yang disebut TCP/IP ya. Internet protokol ini tugas utamanya juga routing. Konsepnya dibahas di bab 7, tapi mekanismenya di dalam jaringan internet uh, mengambil nama internet protokol ya. Jadi ini bisa dibilang teknologi pendobraknya ada di sini nih di TCP/IP untuk internetnya, nanti kita bahas khusus. Lalu bab 9 ini lebih ke arah layer yang lebih rendah sebenarnya ya. Internet itu oke ya, TCP/IP oke, tapi internet protokol itu cenderung lambat dan cenderung best effort ya. Best effort artinya dia nggak punya jaminan bahwa ada kualitas tertentu. Kalau paket data itu hilang di jaringan karena sebab-sebab yang tidak bisa dikendalikan, ya udah hilang aja. Nggak ada kontrol tambahannya untuk memastikan data itu reliable gitu ya. Nah, jadi kalau butuh sesuatu yang cepat dan punya quality of service tertentu ya, akhirnya orang bergerak ke arah sistem-sistem yang disebut ATM misalnya ya. Itu dipelajarinya di bab 9 nanti ya. Tapi mungkin bab 9 nanti dicuplik sedikit-sedikit sih, nggak begitu banyak ya. Karena eh, bab-bab berikutnya ya banyak yang lebih penting, terutama kita butuh belajar bab 11 soal keamanan jaringan ya. Eh, apa ancaman yang bisa muncul sebagai security threat di jaringan kita ya, terutama jaringan internet luas gitu ya. Konsep-konsepnya kita pelajari di sini, termasuk sedikit tentang metode kriptografi yang standar begitu ya, bagaimana melakukan enkripsi dan dekripsi begitu ya. Ini kita butuh banget ya, dan mungkin di elektro karena kita biasanya di layer rendah ya, bagian ini cenderung nggak pernah dibahas di mata kuliah lain, jadi kita perlu memberikan waktu untuk ini supaya eh, kita punya perspektifnya ya, nggak kalah dan nggak bingung kalau ngomong sama teman-teman dari informatika gitu ya. Lalu bab 12 ini layer paling atas ya, layer aplikasi ya, dan aplikasi kita sejak zaman 3G jadi multimedia begitu ya, artinya eh, selalu harus berurusan sama audio visual, sehingga kita tuh nggak bisa lari dari teknik-teknik kompresi data ya, karena data itu nggak ada yang polos gitu aja ditransmisikan tanpa kompresi di internet ya. Baik kita lewat Zoom kayak gini atau JPEG atau MPEG, semuanya itu udah lewat kompresi itu, karena kalau nggak datanya luar biasa besar ya, nggak sanggup ya kita begini aja, data kita udah meledak-meledak melulu, tempat penyimpanan kita makin lama makin penuh, terus kita nggak ngapus data gitu ya, email kita numpuk juga gitu ya. Jadi kalau nggak ada metode kompresi nyaris nggak bisa kita hidup ya, jadi kita belajarnya di chapter 12 ini. Nah itu overview ya dari buku Garcia, sehingga kalau kita belajar ini ya selama satu semester, mudah-mudahan di layer manapun kita ketemu problem dan bicara ya dengan engineer yang dari bidang apapun, kita tetap bisa ngobrolan ya. Cuman kalau udah terlampau detail ya nanti coba saya baca buku lagi gitu ya. Tapi kita tahu nemuinnya ya. Oh, kalau problem itu ada di layer ini, saya akan baca secara spesifik daerah bab tertentu ya dari buku Garcia, dan kalau baca buku-buku yang lain saya tahu menemukan daerah di mana harus baca gitu ya. Jadi itu sih apa yang kita coba latih ya di dalam kuliah kita. Ada pertanyaan dulu nggak? Komentar sejauh ini, overview dari materi selama satu semester. Masih oke ya? Ada pertanyaan? Kalau harus bertanya, nanya apa? Ada pertanyaan? Belum sih, Pak.
Belum detail Pak soalnya. Oke, oke. Kita coba lanjut ya ke beberapa bagian dari lecture notes ya yang tersedia juga di Learn ya. Nah itu versi lecture notes dari tahun 2019 sih. Nah ini ada satu bagian ya yang nggak ditulis di Garcia ya. Ini satu paragraf tentang perbandingan pergerakan berbagai sistem ya. Dari zaman dulu itu sistemnya Telegram ya. Itu eh, udah mati ya, nyaris nggak ada yang pakai lagi sistem Telegram. Tergantikan oleh telepon analog yang kabel itu ya. Tapi sebelum ada telepon analog, Telegram itu satu-satunya cara mengirim berita ke kota lain yang bisa nyampai dalam beberapa jam. Karena pakai kode Morse, terus diketik di sana di kantor pos di ujung kota yang lain itu dijadikan berita lagi supaya orang bisa ke kantor pos terus baca beritanya. Jadi ordernya adalah beberapa jam waktu itu. Karena perbandingannya adalah kirim surat ya, kirim surat beberapa hari pada saat itu gitu ya. Jadi kalau saya mau komunikasi cepat ya ke keluarga atau apa di kota yang lain, pilihannya waktu itu Telegram ya. Tapi begitu ada telepon ya dan telepon itu bisa interlokal, bisa ke kota lain walaupun lewat kabel dan mahal gitu ya. Nah, itu mulai mulai tergusur Telegram itu dan mulai tergantikan gitu ya. Nah, tapi yang di paragraf ini di apa highlight ya adalah kecepatan perkembangannya ya. Telepon itu misalnya yang klasik itu mulai tahun 1877 ya. Terus perkembangannya di dalam 10-20 tahun gitu ya, ordernya tuh 250 ribuan. Wah, perkembangannya lambat ya karena harus tarik kabel betulan ya kan. Nah, misalnya kalau Facebook ya, operasinya mulai tahun 2004 ya, nyampe 500 juta itu 2010 ya, dalam waktu 7 tahun doang. Ya, jadi ordernya 500 juta nih dibanding 250 ribu ya perkembangannya ya di dalam jangka waktu kurang lebih 10 tahun gitu ya. Nah, tapi begitu berkembang lagi udah terlalu pesat ya dan ini kalau apa kita lihat ya di internet ada kurva perkembangannya Facebook ya. Facebook itu udah 3 miliar sih. Mungkin sekarang Facebook bahkan udah agak menurun ya sebenarnya karena banyak orang yang nggak gitu suka lagi sama Facebook ya. Ini ya ada yang naruh kurvanya. Kita lihat di bagian ujung ini ya tahun 2021 2022 ini ada lekuk turun sedikit nih ya. Ini ini hitungannya udah miliar ya. Jadi ini di sekitar 3 miliar ya. 2 miliar 936 terus ada turun 2 miliar 934 gitu ya, terus naik lagi lah sedikit. Tapi kelihatan di ujung sebelah sini udah melandai ya. Yang sebelum-sebelumnya ini lebih naiknya lebih lebih tinggi gitu ya. Nah, cuman memang artinya di dalam jangka waktu 10-20 tahun ya perkembangannya itu miliar, bukan lagi apa ratusan juta gitu aja gitu ya. Nah, yang bisa menandingi perkembangan Facebook itu WhatsApp ya. Karena kalau kita lihat dicari ya kurvanya juga seperti itu ya, nyampe 2 miliar itu cepet banget ya. Ini kalau kurvanya dilihat 2010 sampai 2021, ini sekarang udah 2 miliar nih. Begitu ya. Jadi order pergerakannya dalam 10 tahun itu miliaran ya. Bukan ratusan juta lagi, juga bukan 250 ribu ya, itu kecil banget gitu ya. Dan kalau kita uh, menyadari ya bahwa penduduk populasi dunia itu sekitar 8 miliar kali ya sekarang ya, karena 7 miliar udah lewat, mungkin sekarang mencapai 8 miliar gitu ya, berarti ya seperempat dunia ada di WhatsApp ya. Itu luar biasa ya kalau angkanya 2 miliar gitu ya. Jadi basically seperempat dunia ada di WhatsApp gitu. Nah, itu menunjukkan ya bahwa ada efek tertentu ya perkembangan jaringan ya. Jaringan itu eh, banyak dibicarakan sebagai punya hukum tersendiri ya, namanya Metcalfe Law. Kalau udah banyak orang yang masuk ke jaringan tertentu,
maka yang lain akan terseret dan berusaha ikut gitu ya, karena teman-teman saya ada di jaringan itu, dan kalau saya miss di jaringan tertentu ya saya nggak bisa komunikasi sama teman-teman saya ya. Saingannya WhatsApp mungkin apa ya, kalau di Indonesia Line ya. eh nggak tahu apakah mahasiswa itu harus melihara dua jaringan, jaringan WhatsApp dan jaringan Line, atau biasanya WhatsApp aja udah cukup, Line banyak ditinggalkan. Eh, Tiga saya sih, sih Pak. eh, Iya, eh, tiga sama Discord juga. dia sama Discord, Pak. Oh, Discord ya, bukan Telegram ya. Nggak pakai Telegram Telegram. enggak. Iya, Telegram eh, pernah disukai juga tapi kayaknya nggak bisa booming juga ya. Kenapa Discord disukai? Internasional sih, Pak. Lebih gampang. Interface-nya juga lebih bagus. Dibanding Eh, dibanding Line, dibanding WhatsApp, itu kan server base. Kalau upload gambar itu agak lebih gampang. Terus kalau misalnya orangnya banyak, bikin grupnya itu kayak lebih gampang. Kan kalau misalnya kayak di Line itu kan bikin satu grup itu semuanya di satu box, di satu chat gitu kan. Tapi kalau di Discord itu kan per server. Orang oh, bikin satu server itu bisa banyak channel. Maksimalnya tuh beda, Pak. Jadi kalau di Heeh. Line itu kayak 250, di WhatsApp ingat saya itu sekitar 300 atau 400. Kalau di Discord itu bisa ribuan, Pak. Rekor dunianya itu yang paling gede Discord itu 500.000 satu server. Nah, oh, jadi bisa rame-rame sih. Heeh. Ini banyak buat publiknya juga sih Pak. Soalnya Discord itu juga dipakai kalau misalnya eh, ada game. Biasanya developer game itu biasanya suka bikin Discord. Discord buat semua pemainnya itu buat orang masuk jadi sebuah komunitas gitu. Jadi orang bisa lihat update-nya kayak gimana. Developernya bisa kayak saling hubungin ini di masa depan mau kita keluarin update A, B, C, D. Terus mereka juga bisa saling ngobrol sama sesama pemain. Tapi itu yang agak skala lebih besar. Tapi kalau yang skala yang lebih kecil, kayak antar antar temen gitu, kayak sekitar 20-30 orang itu juga lebih rapih sih daripada lain. Kan kalau misalnya di iya. lain itu, Lain agak berantakan lain ya. lain sama WhatsApp itu kan arsitekturnya mirip, ya kan? Hmm. Satu grup itu untuk semuanya. Gambar semua dijejelin satu, tapi kayak kayak dalam satu grup itu nggak bisa diorganisasi apapun gitu loh. Tapi kalau di Discord itu kan bisa bisa di customize dengan berbagai macam hal. Oh, tapi Eh udah sampai tahap bahwa kebanyakan teman-teman ada di Discord sehingga WA ditinggalin nggak? WA untuk dosen sih Pak sebenarnya. Bener. WA 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 biasa buat ya, dosen, WA buat dosen sama ortu sama keluarga besar. biasa Eh dipakai ini. lain buat orang yang nggak pakai Discord. Discord itu mayoritas sekarang sih sebenarnya. Tapi aplikasi utamanya buat gaming gitu ya jadinya ya. Sebenarnya itu buat itu sih Bisa juga, Pak, bisa bisa juga. bisa buat gaming soalnya kayak banyak banyak hooknya kalau sama game. Jadi di atas kiri bisa muncul lihat siapa aja yang di call. Eh, lebih bagus sih sebenarnya kalau general itu kayak Discord itu lebih mayoritas dipakai itu buat voice call kayak grup voice call gitu. eh Padahal kan WA juga untuk bisa. Oh iya, tapi ini channelnya banyak Pak. Ini streamingnya juga bagus dan ini juga desktop. WA itu kayak lebih fokusnya ke kayak kayak messenger app biasa loh. Tapi kalau Discord itu agak lebih spesifikasi kalau orang sambil main game itu orang sambil ngobrol sama orang lewat Oh, Discord. oke oke. Ya berarti memang yang diincar sebenarnya komunitas gamers ya. Eh, Iya itu kayak gitu juga sih Pak. Tapi udah rebranding segala macam beberapa tahun kemarin ini pas pandemi. Eh, Pak cuma voice call doang sih Pak. Sebenarnya jujur aja ini streamingnya Discord itu cukup bagus sih Pak. Oh, Kayak oke oke. gratisan aja itu udah 720p 30 fps itu oke. Jadi setiap malam jam 8 itu saya udah streaming Udah film udah ke setara sama teman-teman Zoom, Pak. saya. Zoom gratis. Heeh. Oh, oke oke oke. Jadi dia ngelewatin apa audiovisual juga tampaknya lebih efisien gitu ya. Jauh Pak. Zoom 40 menit ini sepuasnya. Oh, oke oke. Coba ya kalau kita lihat di cari data
jumlah pemakainya ya. At least WA kan tadi 2 miliaran ya. Ini kalau kita lihat Discord nggak ada nggak ya dia jumlah usernya 350 juta ya. Iya, masih belum sampai level miliar, tapi mungkin kalau dia kejar-kejaran itu kan apa perkembangan di dunia itu cepat ya. Jadi mungkin aja WhatsApp terancam ya kalau kalau nggak berinovasi ya. Interesting juga sih, karena tunggu dia mulainya, oh dia nggak bilang ya dimulainya kapan. Cuman dia bilang Discord itu tadinya ini teknologi utamanya VoIP ya. Terus buat voice calls, video calls, text messaging, history. Mulainya 2011 ya, 2014. Jadi ya mungkin 10 tahunan ya dan Itu mencapai tadi iya, ada rilisnya tuh Pak, tuh di sebelah kotak kanan initial release. 2015. Ya 7 tahun baru ya. 7 tahun. Nah, cuman Discord masuk ke pasar yang basically udah dikuasai sama WhatsApp sama Line. Ya, jadi dia lebih lebih berat ya ini ya mengakses pasarnya gitu ya. WhatsApp udah duluan jadi raja ya. Dan apa Metcalflow itu kan tarik menarik ya. Kalau saya temennya banyak di jaringan tertentu ya saya terpaksa harus ke sana gitu ya. Sehingga buat pemain baru dia harus berusaha menarik massa dulu sampai cukup, baru lama-lama jaringan yang lain itu bleeding terus pindah gitu ya. Tapi apa bisa sampai begitu kan itu pertarungan ya karena udah nggak kosong ya, udah ada kompetitor di pasarnya gitu ya. Tapi menarik sih perkembangannya karena 350 juta nggak bisa diabaikan ya. Eh, at least eh, mungkin pemain-pemain gamer sama streaming ya. At least itu ya suka ya. Dan mungkin itu generasi yang lebih muda nanti jadi yang anak SMA bakal ikut juga karena senior-seniornya ada di sana gitu ya. Sedangkan yang dosen nanti pensiun ya kan masalahnya terus WhatsApp-nya jadi ditinggalkan ya. Nah masalahnya Facebook, bapak-bapak ada yang punya Facebook nggak? Enggak. Masih ada sih Pak, cuma waktu Ya itu kan dari yang Facebook, pertama kali bikin pas SD itu. iya pas SD kayak, jadi itu SD cuma Facebook tuh kayak, kan dulu ada game di Facebook Pak, jadi pakainya cuma buat main game di Facebook. Ya dan pertemanan belum ada yang serius gimana lah waktu di SD ya. Mungkin biasanya Iya. sih SMA baru mulai ada butuh gitu ya. Tapi pas SMA udah bergerak ya dari Facebook ya. Mungkin Instagram apa lebih lebih cepat ya buat temenan gitu ya. Jadi Facebook memang cenderungnya statusnya bleeding sih. Makanya kalau kita lihat di area pertumbuhan usernya cenderung udah stagnan ya. Dan Facebook udah lama juga sih melihat eh, tendensi semacam itu. Makanya ya dia beli Instagram, basically WhatsApp juga ya. Makanya perkembangannya juga mungkin jadi terkoneksi sama Facebook ya. Terus karena Facebook melihat semuanya udah mulai stagnan, dia berusaha bikin metaverse ya. Tapi kayaknya sih nggak sangat-sangat sukses ya metaverse itu ya. Walaupun apa eh, Itu nggak ada harapan, Pak. tapi Nggak hebohnya jadi Pak. hebohnya Nggak, gede itu ya. nggak jadi, itu nggak bakal jadi sih, Pak. Itu 1/4 triliun dolar itu. Nggak. Iya, tapi hype yang semacam itu selalu ada tuh ya. Euforia itu nanti ada yang mengulangi, nyoba lagi. Cuman kapan-kapan, ya sekarang kan masih banyak barriernya ya. Kayak Google-nya itu kan mahal ya, 3 jutaan kali ya. Terus orang harus beli gituan. Terus experience-nya masih nggak enak ya di metaverse begitu ya. Nah, tapi kalau kapan-kapan eh, jauh lebih mulus ya experience-nya, bisa jadi ada aplikasi yang disukai ya. Sama kayak Discord lah. Kalau munculnya 10 tahun yang lalu, mungkin sih nggak terlalu cepat berkembangnya juga sih. Ya, karena kan ya dulu Zoom aja susah. Ya sebelum pandemi itu Zoom tuh susah ya dan experience-nya nggak enak ya, berat begitu ya. Kompresi dan lain sebagainya dan jaringan juga masih berat. Sekarang Zoom itu udah kayak makanan sehari-hari, terus Discord masuk ya.
Nah, tapi berarti kita lihat ya perkembangan-perkembangan itu memang makin lama makin cepat. Terus kalau Bapak-bapak baca di Garcia ya dan di banyak buku-buku teknologi ya, biasanya melihat kurva ini ya. Ini kurva S ini standar nih, kurva S curve ini ya adalah semacam model untuk semua orang mencermati perkembangan teknologi. Gitu ya. Jadi selalu berkembangnya lambat di awal ya, naiknya berat gitu ya. Terus ini ada yang bagian yang nulis ya, website tertentu bilang, oh ya ini terlalu awal ya, ini nggak bakal kemana-mana ya, sama kayak kita ngomentarin metaverse gitu kali sekarang gitu ya. Alah apa nggak bakal lah itu gitu ya. Nah terus tapi begitu naik terus eksponensial ya, terus semua orang kaget ya, apa yang terjadi begitu ya. Eh, Wah terus kita bakal kaya dan lain sebagainya. Lalu tapi ada fase di mana teknologi itu setelah perkembangan pesat terus mulai stagnan ya. Itu mungkin fasenya yang dia alami oleh Facebook ya sekarang gitu ya. Karena nggak kemana-mana lagi tampaknya. User juga nggak bertambah drastis lagi dibanding dengan jaringan yang lain ya. Yang bertambahannya masih drastis begitu ya. Nah pada saat di atas ini ya. Jadi kurvanya satu kurva teknologi biasanya kayak gini ya, dan makanya orang-orang yang di sini tuh skeptical ya, kadang terkejut karena oh tiba-tiba masuk ke sini. Nah begitu masuk ke area eksponensial ini biasanya orang rebutan, terus nanti terkejut lagi ternyata nggak sehebat itu perkembangannya karena ada teknologi lain masuk begitu ya. Jadi kurva S curve-nya itu biasanya tuh berlapis ya, nggak cuma satu, karena perkembangan teknologi itu diikuti oleh teknologi yang lain yang menguntit juga begitu ya. Jadi S curve-nya gelombang berganda kayak gini ya. Nah, masalahnya adalah selalu yang bikin kejutan dan Bapak-bapak akan belajar di kelas bisnis teknologi dengan lebih mendetil ya adalah eh, pas satu teknologi itu mencapai stagnasi ya. Biasanya ada teknologi lain itu yang muncul baru, terus perkembangannya masih lambat dan dilecehkan banyak orang. Ya, tapi abis itu begitu dia masuk ke level yang perkembangan eksponensial, yang lama ini udah nggak bisa ngejar. Ya, makanya banyak perusahaan besar itu kan jadi terkejut karena ya kayak Kodak itu bukan perusahaan bodoh. Mereka di labnya sendiri menemukan digital fotografi, tapi selalu menganggap digital fotografi itu hanya mainan amatiran karena fotografer serius pasti akan memilih kualitas cetak di kertas itu yang luar biasa indah. Dan itu menjustifikasi jualannya Kodak, yaitu kertas film yang adalah omset terbesarnya dia pada saat itu. Jadi dia malas pindah tuh. Ya sehingga begitu digital fotografi itu take off ya, makin lama kan megapikselnya naik, terus kualitas digital signal processingnya juga bertambah baik begitu ya. Yang kayak Kodak sama Fuji itu nggak bisa ngejar lagi karena dia mengabaikan teknologi itu pada saat masih di bawah itu. Begitu udah eksponensial, dia mau switching itu nggak sebegitu gampang lagi dan pasarnya udah dikuasai orang lain gitu ya. Nah, apakah kita akan melihat tendensi semacam itu di mobil listrik gitu misalnya ya, atau di eh, misalnya kalau Bapak-bapak mengamati teknologi HP juga ya, cenderung raksasa-raksasa zaman dulu ya. Raksasa zaman dulu itu Nokia, Motorola, Ericsson, Sony, itu udah nggak ada lagi. Yang sekarang kan ya mungkin Nokia masih berusaha jualan sih di mall, cari cari HP Nokia ada sih, tapi kan kagak laku ya. Yang banyak kalau orang mau yang murah adalah ya Oppo, Vivo, Xiaomi. Kalau mau yang lebih lebih tinggi tingkatannya biasanya Samsung. Terus kalau yang mau mahal ya iPhone gitu ya. Tapi yang merek-merek lama penguasa pasar itu cenderung tergusur ya karena nggak memperhatikan kurva S itu tadi ya. Dan itu seringkali tendensi yang wajar ya, bukan karena manajernya bodoh sih, tapi itu materi di kelas lain ya, nanti kita bicarakan dengan lebih detail gitu. Cuman buku Garcia itu juga sadar akan problem itu tuh, bahwa perkembangan yang kita amati di telekomunikasi ya, itu bukan semata-mata persoalan teknikal saja. Ya, tapi ada persoalan ekonomi dan regulasi juga di situ yang cukup rumit gitu.
Nah, jadi persoalan meramal teknologi seringnya bukan hal yang terlampau mudah juga sih. Jadi mau bertaruh teknologi mana yang bakal booming, biasanya nggak begitu mudah ya. Nah ini kita bicarain beberapa konsep dasar ya yang muncul di bab awalnya Garcia ya. Yang pertama adalah soal jaringan telekomunikasi itu ada dua ya paradigma umumnya ya, yang disebut connection oriented. eh, itu adalah sistem yang begitu mau komunikasi dia harus membangun koneksinya dulu ya. Typically ini sistem telepon kabel ini ya. Even telepon yang seluler juga masih begitu. Artinya kalau dia mau komunikasi dia dial dulu ya, dial di situ ngangkat, koneksinya terbentuk, terus seluruh jalur channel itu disediakan untuk user itu. Terserah orangnya ngomong atau diem, channelnya begitu koneksinya terbentuk disediakan untuk orang tersebut begitu ya. Nah, jadi itu sifat paradigma yang disebut connection oriented begitu ya. Nah, di internet typically kita nggak dialing. Ya, jadi internet itu typically yang terkait dengan internet protokol itu connectionless, itu istilahnya. Begitu ya. Tapi ada protokol-protokol tertentu di layer tertentu yang berusaha bikin koneksi ya. Jadi antara komputer dan komputer yang satunya yang komunikasi itu melakukan handshaking. Ya, jadi handshaking itu istilah yang biasanya digunakan untuk satu device itu bertanya kepada device yang lain, kamu siap nggak berkomunikasi? Terus di sana jawab, oke saya siap. Terus di sini bisa jawab, oke saya siap juga. Gitu ya. Jadi itu three-way handshake itu misalnya dilakukan oleh TCP ya, Transport Control Protocol. Nanti kita bicarakan di bab yang lebih lanjut begitu ya. Nah itu connection oriented tuh. Jadi meniru sesuatu yang sifatnya kayak telepon kabel ya. Jadi tapi ada dua paradigma ya. Lalu koneksi khusus yang dibentuk end to end itu seperti telepon kabel ya, paradigma juga dikenal dengan nama circuit switching ya. Karena circuit switching itu artinya ada jalur yang disediakan sirkuit ya, sifatnya khusus untuk user tertentu. Nah, kalau internet ya, internet pada umumnya itu sifatnya disebutnya paket switching. Ya karena konsepnya itu seperti kantor pos ya. Saya tulis surat, saya kan nggak harus jalur surat tertentu itu dikuasain untuk surat saya aja gitu. Enggak ya. Yang penting adalah di surat saya itu di paket saya ada alamatnya. Sehingga sistem kantor pos dan Pak Pos yang mengantar itu tahu mesti diantar kemana. Ya, jadi yang penting paket itu ada addressingnya. Terus jalur untuk komunikasi itu dipakainya barengan, di share ya. Itu sistemnya paket switching. Ya, jadi kalau circuit switching mirip sama telepon kabel, paket switching mirip kayak kantor pos. Ya cuman memang dilakukan oleh mesin semuanya, di otomasi gitu. Tapi itu dua paradigma yang berbeda. Ya paket switching typically nggak mesti dialing, kecuali dia menuntut kualitas yang sangat khusus supaya delay-nya terjaga ya, terus kualitasnya nggak menurun kalau saya telepon begitu ya. Nah itu mungkin ada aspek dialingnya, misalnya kalau kita pakai VoIP ya, voice over IP atau Skype juga melakukan proses dialing ya. Jadi itu jalan di atas internet tapi meniru paradigma model telepon kabel karena butuh reliabilitas yang lebih tinggi gitu ya. Tapi secara umum jadi jaringan itu beroperasinya dengan dua model paradigma ini. Yang satu berkembangnya dari telepon kabel, yang satu berkembangnya dari model kantor pos terus ke arah internet ya. Dua-duanya sekarang seringnya jalan di platform yang sama gitu sehingga orang nggak atau bisa bingung membedakan begitu ya. Tapi secara sejarah berkembangnya dari dua paradigma yang berbeda. Nah lalu jaringan signaling ini juga kadang terpisah, kadang jadi satu ya. Karena misalnya jaringan telepon itu buat mendialnya ya. Saya rasa bapak-bapak udah jarang sekali mendial telepon sekarang ya. Atau masih pernah? Hampir nggak pernah lagi ya. Kapan terakhir nelpon pakai telepon kabel? Kemarin malam, Pak. Oh ya masih. Ya, di kamar saya ada. Oh, bukan pakai HP aja zaman sekarang. Ada sih, tapi masih ada, Pak. Yang ini yang masih sambung. Oh, berarti masih dialing itu ya.
Iya, iya, tombol yang langsung di ininya nggak ada. Iya, iya, pakai pakai dual tone ini apa signaling. Iya, yang ada bunyinya. Iya, kalau yang lama diputer ya, itu yang kuno banget yang krek 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 krek, krek. Karena waktu dia balik terus dia ngitung ya berapa berapa kali dia ngekrek gitu ya. Nah, itu sebenarnya jalur signalingnya terpisah tuh ya, telepon kabel itu, karena kalau mati listrik di telepon kita tetap ada nada ya. Artinya jalur signalingnya tetap tetap jalan itu. Dan dia cuma buat dialing doang, memberikan informasi ke sentral telepon itu ke koneksi mana mesti terkoneksi. Habis itu begitu diangkat, koneksinya terbentuk, jalur komunikasi voice-nya itu terpisah dari jalur signalingnya. Ya. Nah, yang model paradigma kayak gitu juga HP 2G kita itu SMS ya, itu jalurnya terpisah sama jalur suaranya. Ya karena SMS itu sebenarnya pakai jalur untuk signaling HP-nya itu supaya bisa pindah-pindah base station. Jadi HP itu walaupun kita nggak nelfon ya, itu kan selalu komunikasi sama base station supaya dia bisa koordinasi ya, base station mana yang paling menguntungkan dan paling dekat. Kalau dia bergerak, dia harus handover ke base station lainnya, itu pakai jalur komunikasi tertentu tuh, supaya ngukur power, oh kapan saya mesti handover gitu ya. Nah, jalur signaling itulah yang dimanfaatkan untuk SMS. Itu bukan buat jalur komunikasi suaranya. Itu terpisah. Ya, jadi model signaling itu ada yang terpisah. Nah, tapi kayak kalau jalur paket internet itu jadi satu ya lewat jalur yang sama di apa? Di paketnya ada addressing, ada apa? Ada handshaking buat protokol, tapi juga ada datanya. Terus semuanya lewat di jalur yang sama aja gitu ya, karena nggak dibeda-bedakan ya. Jadi ada berbagai paradigma itu juga yang muncul dari sejarah teknologi yang berbeda itu mewarnai sih berbagai jenis-jenis apa metode komunikasi kita gitu ya. Nah, mungkin beberapa istilah lagi yang penting ya di lecture notes di sini adalah ini istilah tadi best effort ya udah kita diskusikan sedikit ya. Internet protokol ini yang buat internet ya, ngatur routing paket itu di internet. Basically tugasnya adalah kalau dia lihat paket data, dia harus tahu melempar ke jalur yang mana yang dia miliki di mesin tersebut, begitu ya. Nah itu sifatnya itu best effort. Best effort artinya dia nggak berusaha tanya dulu ya di mesin sebelah itu, kamu siap nggak menerima paket saya? Dia langsung transmit aja. Jadi dia tugasnya menghitung jalur routing yang paling untung, terus dia langsung lempar aja, dia nggak tanya-tanya gitu ya. Terus kalau hilang ya udah gitu ya. Kalau mandek delay ya udah juga gitu ya. Best effort tuh kayak gitu. Ya, jadi best effort tuh bukan sesuatu yang terbaik ya, tetapi sebaik-baiknya yang saya bisa gitu ya. Maksudnya gitu ya. Jadi nggak ada quality control sama sekali ya. Nah, karena IP itu kayak gitu, dia biasanya ada temennya. Makanya IP sama TCP ini kadang disebutnya dalam satu nafas yang sama. Disebutnya TCP/IP. Nah, Transmission Control Protocol ini yang menyediakan reliabilitas. Tapi dia jalannya di layer yang lain. Jadi kalau TCP ini layer 4, IP itu layer 3. Nanti kita bicara detailnya di bab-bab berikutnya ya. Nah, TCP ini menjalankan connection oriented communication, lalu tugasnya adalah melakukan error control ya, sifatnya flow control, juga ngerem ya. Kalau dia lihat traffic itu congested ya, macet, dia bisa menurunkan intensitas kirim datanya ya. Terus kalau dia lihat jalur itu kosong, bandwidth itu disia-siakan ya, dia bisa ngegas lagi gitu ya. Jadi itu istilahnya flow control itu dilakukan oleh TCP. Kalau IP itu nggak ngapa-ngapain ya di area flow control dan error control. Dia best effort aja, pokoknya dia lempar gitu ya. Nah, tapi Bapak-bapak juga bisa membayangkan ya, mekanisme yang kayak gitu membuat jadi lebih lambat ya, sehingga ada kembarannya ya, yaitu selain TCP alternatifnya adalah user datagram protocol. Ini nggak melakukan kontrol yang parah ya, dia connectionless juga, nggak connection oriented ya. Dia main asal kirim juga karena ada aplikasi yang bisa sesuai untuk itu. Misalnya, kalau streaming video ya, kalau kita ada paket yang hilang, biasanya kita nggak komplain gimana lah. Udah lanjut lagi aja.
gitu ya. Agak kurang dikit terus lewat gitu ya. Atau buffering dikit terus ya udah gitu ya. Tapi ada aplikasi-aplikasi lain yang nggak boleh begitu ya. Kalau data hilang itu harus sampai ketemu gitu ya, karena kita nggak mau misalnya di data keuangan kita hilang 1-0 pun nggak mau gitu misalnya ya. Sehingga nggak boleh ada paket data yang hilang atau punya toleransi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang seperti itu ya. Nah, kalau untuk data-data yang lebih ketat memang harus jalanin TCP. Untuk aplikasi-aplikasi tertentu yang nggak apa-apa hilang atau terlambat, pakai UDP karena kecepatan yang dibutuhkan gitu ya. Nah, jadi kita ada alternatif-alternatif pilihan ya di berbagai layer untuk kita pilih teknologi mana yang dipakai begitu ya. Nah, ya ini ada sedikit ringkasan-ringkasan di berbagai layer apa aja teknologinya ya. Misalnya kalau internet di layer yang agak rendah ya, kita bicaranya biasanya LAN ya, local area network, itu ada mekanisme switching, itu kita bicaranya barangnya komputer kita itu connect ke switch tertentu untuk bisa terkoneksi ke komputer yang lain begitu ya. Nah, ini nanti kita bahas di bab 6 ya. Switch itu sendiri ada addressing-nya tersendiri ya. Jadi ada istilahnya MAC address, itu alamat hardware. Setiap komputer ada MAC address-nya. Tapi setiap komputer yang terkoneksi ke TCP/IP ada IP address-nya juga ya. Jadi ada dua layer pengalamatan gitu ya. Karena ada berbagai mekanisme yang jalan yang butuh pengalamatan gitu ya. Lalu di layer tinggi nanti ada identifikasi lagi aplikasi apa yang jalan, karena bisa jadi lewat jalur komunikasi yang sama ada aplikasi email, ada web browser dan lain sebagainya, sehingga ada istilahnya port ya untuk menandai aplikasi yang berbeda, karena walaupun nyampe ke mesin yang sama dia harus bisa ngelempar ke aplikasi yang benar gitu ya. Jadi di setiap layer itu ada tugas-tugasnya, ada masing-masing penandanya. Addressing yang paling besar ada di level MAC sama di level IP address ya, biasanya yang utama menentukan koneksi. Nah, lalu di bagian belakang ya dari chapter Garcia ini tadi kita udah bahas sedikit soal perkembangan teknologi itu ya, kurva S. Terus kita lihat juga ada teknologi-teknologi yang makin lama makin mati ya. Misalnya compact disc sekarang udah nyaris nggak ada orang yang pakai ya. eh, yang jualan VCD bajakan mulai tergusur ya, mulai tutup toko karena orang streaming ya, terus langganan Netflix gitu misalnya ya, atau Amazon atau apa untuk nonton, nggak ada lagi yang beli VCD bajakan, terus pelan-pelan bangkrut ya, tutup tokonya gitu ya. Jadi pita kaset analog kita juga udah nyaris nggak menghadapi lagi, kecuali bapak-bapak nonton Guardian of the Galaxy gitu, jagoannya masih putar pita kaset analog ya. Tapi itu udah kayak kita lihat dinosaurus ya di kehidupan sehari-hari, mungkin nggak pegang lagi. Nggak tahu Pak Rio sama Pak Hansen. Saya masih ada, Pak. Masih ada warisan ya Pak ya? Atau Lagunya The Beatles. Ada kayak oh masih iya, depan belakang radio. lagunya juga jadul ya. Iya, Pak. Ada nggak? Punya sendiri atau ini warisan? Oh, masih punya bapak. Saya Iya masih ya ada di kan. rumah. Oh iya iya. Radionya masih bisa dipakai. Oh, oke oke. Iya iya. Tapi basically generasi sekarang nggak ada yang mau ke mall terus beli kaset sih. Nggak ada. Jadi teknologi itu mati. Terus TV analog mati juga ya di zaman kehidupan kita ini ya. Eh, yang mati lagi yang lain. Friendster udah mati digantikan Facebook. Sekarang Facebook mulai mati ya. Eh, telepon seluler 2G, SMS udah nyaris jarang banget ada yang pakai ya. Telepon lewat jalur GSM-nya aja atau apalah 3G, 4G, nelfonnya aja mungkin udah jarang ya. Orang lebih banyak WA-an karena lebih nggak mengganggu ya, daripada kalau di telepon itu kan kesannya urgent banget jadi harus diangkat ya. Eh, voice call itu juga jadi jarang ya. Jadi teknologi itu selalu bergerak dan bergeser ya. Dan even Alexander Graham Bell waktu pertama kali jualan telepon kabel itu berusaha jual ke Wells Fargo, itu penguasa jaringan Telegram di zamannya di Amerika, dia ditertawakan ya, karena Wells Fargo itu bilang ini mainan apa, ini orang bisa saling ngomong-ngomongan lewat kabel ya,
Mana bisa booming teknologi mainan anak-anak kayak gini karena jangkauannya rendah waktu itu dan tentu aja ya karena kurva S-nya masih di bawah ya. Terus kualitasnya jelek ya, suaranya kresek-kresek, nggak bagus gitu ya karena kan baru generasi pertama sekali ya. Jadi diketawain sama Wells Fargo. Tapi jaringan terus Bell itu buat jaringan teleponnya dia sendiri makin lama makin gede yaitu ratusan ribu ya dalam 10 tahun. Terus Wells Fargo dibeli sama Bell Telephony gitu ya. Jadi kisah kurva S yang menelan korban semacam itu selalu terjadi sih di dalam berbagai perkembangan gitu. Nah, di dalam setiap lecture notes ya juga ada beberapa pertanyaan ya yang bisa muncul juga di ujian lisan ya. Misalnya jadi pertanyaan tipikal yang memaksa berpikir biasa jadi yang mana ya yang lebih baik ya? Paradigma circuit switching atau paradigma packet switching? Yang mana yang lebih baik kira-kira? Kalau mau dikomentari, Pak. Circuit switching itu yang model telepon kabel, packet switching yang model internet. Yang lebih bagus ya pakai switching lah ya. Kenapa? Hmm. Eh, itu lebih 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 fleksibel sih kayaknya. Terus kan kalau misalnya circuit switching itu kan harus ada call setupnya ya. Tergantung kebutuhan sih sebenarnya. Kenapa tergantung kebutuhan? Kebutuhan mana yang lebih cocok dengan teknologi yang mana? Misalnya kalau yang sirkuit itu kan butuhnya kan kabel, Pak. Jadi kabel tuh biasa bisa dibilang lebih cepat, Pak. Untuk sekarang kabel itu lebih cepat daripada yang paket. Paket kan masih internet jadi gelombang itu kayak masih bisa nggak ditembus atau apa gitu. Ya paketnya lewat kabel juga kan ada, walaupun ada yang lewat udara ya. Dan suara telepon kan juga ada yang lewat udara. At least dari 2G juga udah gitu. Gantung kebutuhan sebenarnya. Iya, tapi yang mana yang cocok dengan yang mana ya? Jadi itu jawabannya selalu benar itu sih, tergantung kebutuhan ya. Nah, circuit switching itu karena lahir dari paradigma kabel telepon ya, itu cocok untuk apa aplikasi yang modelnya adalah memang voice communication. Karena kalau saya nelfon gitu ya, mau ngomong gitu ya, saya tuh cenderung nggak sabaran. Karena misalnya saya bilang halo ya, di situ nggak jawab dalam 2 detik ya, saya langsung merasa ada apa ya dengan jalur komunikasi saya begitu ya. Kadang-kadang waktu kita voice call pakai WA terus jaringan itu sangat buruk aja kan kita gitu ya, efek halo ya. Halo, halo, masih dengar saya nggak? Halo gitu ya. Padahal di sono mungkin kena delay begitu ya, terus dengarnya beberapa detik kemudian, terus dia baru jawabnya belakangan. Iya iya denger, terus itunya juga kena delay gitu ya, terus jadi komunikasinya rada chaos gitu ya. Nah voice communication itu nggak bisa mentolerir delay yang terlalu lambat gitu ya. Tapi kalau kita kirim email, nyampainya 10 detik kemudian nggak ada yang komplain gitu. Ya jadi kalau kita butuh delay rendah, terus terutama voice communication interaktif, itu circuit switching tuh yang lebih menyediakan. Karena secara klasik dia memang tumbuh dari aplikasi yang semacam itu. Ya tapi kalau kita browsing ya, terus delay agak lebih lama, kita streaming, kita kirim email, itu lebih nggak apa-apa. Kalau berdelay jadi paket switching yang lebih cocok. Ya. Makanya aplikasi yang sifatnya voice call, walaupun jalan di paket switching, kadang-kadang di atasnya dibuat mekanismenya untuk menjaga kualitas delay itu. Voice over IP itu misalnya melakukan hal semacam itu sih. Jadi Skype ya misalnya kalau kita telepon lewat internet, itu tuh berusaha menjaga itu tuh karena kalau delay terlalu tinggi nanti marah yang berkomunikasi gitu. Ya, jadi aplikasi mana yang cocok tergantung sifat pemakaiannya itu sih. Kalau kita voice communication memang cenderungnya circuit switching yang lebih nyaman. Kalau kita internetan lebih cocok paket switching karena data kita lebih bursty, lebih random, lebih kena delay nggak apa-apa gitu ya. Nah itu dia tuh yang lebih cocokkan yang mana ya. Memang pada kenyataannya kita merasanya dunia kita tuh dunia internet ya, bahwa internet itu yang mendominasi sehingga
secara refleks kita seringnya jawabnya adalah pakai switching lebih baik. Tapi circuit switching kayaknya nggak pernah mati kalau kita tetap butuh voice communication. Ya walaupun jarang, walaupun apa, kalau kita tetap masih butuh voice communication, itu paradigma circuit switching sih. Ya. Oke, jadi model berpikirnya tuh selalu gitu tuh ya, terutama kalau di ujian lisan atau interview teknikal kan juga gitu ya. Kita tuh paham kenapanya ya. Jawaban yang benar kalau ditanya yang mana yang lebih baik biasanya selalu tergantung. Ya, dan tergantung aplikasinya itu biasanya banyak benernya. Tapi terus aplikasi mana yang lebih cocok dengan yang mana? Nah, itu kalau kita bisa memperinci, kita selangkah lebih maju lagi sih. Ya. Nah, basically pertanyaan-pertanyaan yang ada di lecture notes kayak gitu ya. Mana yang lebih baik, TCP atau UDP? Itu tadi jawaban yang benar tergantung aplikasinya. Ya kalau UDP nggak melakukan flow control, error control, jadi cepat, cocok untuk streamingan. TCP ini mirip sama circuit switching, gitu. Jadi lebih lambat tapi lebih reliable dan sebagainya. Nah kalau yang ini mungkin Bapak bisa jawab ya, mana yang lebih baik, digital atau analog? Digital. Digital. Oh ini nggak tergantung jawabannya, atau tergantung juga? Nggak, sebenarnya digital sih kayaknya. Kayaknya lebih ke digital ya, Pak. Untuk untuk jarak yang agak lebih jauh ya digital. Tapi kenapa pertanyaannya? Lebih reliable. Eh, iya Yang maksudnya pertama, reliable tuh apa? yang langsung muncul di kepala saya itu eh, menangnya itu di quantization error sih. Iya, dia lebih tahan error karena dia bisa Ah, error correction. Terus juga dia karena cuma 1 sama 0, kalau kena satu noise ya sama nol. kita bisa koreksi ke 1 dan 0 selalu. Jadi Hmm. data itu bisa sempurna lagi kalau kita koreksi dan kita repeat gitu ya secara sempurna. Makanya CD kalau digores dia bisa tetap sindah aslinya, kalau di copy juga sindah aslinya. Pita kaset analog nggak bisa. Begitu di copy selalu lebih buruk di copy berikutnya karena noise-nya ikutan pindah. Terus nggak bisa dipisahin lagi dari sinyalnya noise-nya gitu kalau analog. Tapi apa analog jadi nggak ada keuntungannya sama sekali? Nah itu pertanyaan level berikutnya lagi tuh. Apakah analog pasti bakal mati semuanya ya? Buktinya TV analog mati juga. Radio analog kapan-kapan mati juga kali. Walaupun masih hidup. Jadi nasibnya analog apakah bakal mati sepenuhnya gitu? Nggak ada lagi nanti yang tersisa di dunia ini analog. Kayaknya radio masih tahan deh. Kayaknya enggak deh, Pak. Kan analog itu kan contohnya aja gelombang analog itu kan dari natural, Pak. Misalnya kalau tanah longsor atau gempa bumi itu kan analog semua, Pak. Nggak bisa digital. Jadi kita masih Eh, perlu analog gitu ya, untuk nah itu reasoning yang hal-hal bagus. hal-hal yang natural. Jadi digital itu praktis cuma bisa dilakukan di dalam mesin ya karena disampling, didigitalisasi. Di luar Ya, semua sinyal bentuknya analog ya. Nah, tapi ya. kan apa semua mesin pasti jadi digital? Semua mesin elektronik sih Iya. menurut saya iya digital lama-lama akan Nah, mendekati 100% digital. iya, mungkin kita maunya gitu ya. Tapi tetap ada gelombang-gelombang karena ya. eh, jadi maksudnya gelombang perkembangan teknologi. Karena misalnya fiber optik ya sekarang ini ya, semua peralatan switching dan lain sebagainya cenderung analog. Karena eh, kalau bentuknya di medium itu udah cahaya ya, sulit kalau kita mau mengkonvert dia jadi digital terus transmit lagi gitu. Jadi metode-metode switching apa multiplexingnya itu semua analog sih. Karena handling cahaya itu lebih sulit ya. Tapi kita suka cahaya karena dia bandwidthnya gede. Kabel fiber optik itu yang bandwidthnya paling besar ya sejauh ini gitu ya. Nah jadi karena keterbatasan dan kebutuhan yang kayak gitu di fiber optik ya cenderung masih analog. Karena kalau dia di tengah-tengah convert ke digital, lalu convert ke analog lagi supaya bisa transmit, itu kan makan komputasi, makan energi, makan sebagainya gitu ya. Jadi orang ya lolosin aja analognya gitu. Nah biasanya perkembangan-perkembangan teknologi yang baru terpaksa mulainya dari analog dulu sih.
eh, mungkin kalau kita berpikir soal quantum computing atau apa ya, langsung mulai ke murni digital itu bisa lebih sulit daripada mulainya di analog. Jadi yang analog juga nggak akan sepenuhnya mati, walaupun mungkin tergeser ya shifting tapi akan terus hidup sih. Gitu sih Pak, sejarahnya ya. Jadi makanya kita tetap belajar dua-duanya, karena kapan-kapan yang kita pikir bakal mati itu terus bangkit lagi gitu ya. Terus kalau kita nggak tahu sama sekali ilmunya, nanti kita rada rada kelabakan gitu. Oke, rasanya cukup ya malam ini, sampai di sini aja. Terus Bapak-bapak nanti dengerin kuliah-kuliah tahun lalu yang mungkin lebih mendetil ya. Terus nanti jangan lupa posting pertanyaan ya di forum yang nggak usah dijawab ya, latihan bertanya. Atau ada pertanyaan di sini sekarang atau komentar sebelum kita bisa? Yang bisa saya jawab dulu. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, nanti posting aja ya. Ya, Pak. Ya, Belum ada, Pak. Pak. Oke, thank you Bapak. Sampai ketemu lagi minggu depan.